Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezi, NIM 2520138, berasal dari kelas PTIK 6D. Baiklah, di video kali ini saya akan melaksanakan UTS jaringan nirkabel, yaitu materinya tentang jaringan nirkabel. Yang pertama, masuk pada materi konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel tersebut adalah teknologi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel data dan atau transmisi data. Selanjutnya, jaringan nirkabel menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman datanya. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau oleh jaringan nirkabel pun beragam. Ada hanya dalam jangkauan jarak dekat, ada juga yang jarak jauh. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat komunikasi seperti komputer, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke jaringan atau internet tanpa kabel. Selanjutnya, selain itu tujuan dari penggunaan jaringan nirkabel sama dengan transmisi menggunakan kabel, yaitu sebagai penghubung antar berbagai perangkat untuk bisa saling bertukar informasi data. Materi selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama ada router, di mana pengertian router ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan jaringan luas, atau misalnya internet. Selanjutnya, router ini memiliki kemampuan tambahan untuk menyediakan konektivitas jaringan nirkabel perangkat yang terhubung melalui WiFi. Selanjutnya, router ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media serta aplikasi untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan. Yang kelebihan yang kedua adalah meluaskan cakupan ke seluruh cabang, termasuk ke layanan keamanan, optimalisasi jaringan, integrasi aplikasi, dan persatuan layanan komunikasi. Selanjutnya ada kekurangan router, di mana kekurangannya yaitu tidak tahannya hardware yang digunakan seperti hard disk jebol karena dinyalakan terus-menerus. Tetapi router fisik bisa dinyalakan secara terus-menerus. Kekurangan yang kedua adalah tidak tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, bila router jaringan bermasalah, maka tidak akan berfungsi. Selanjutnya yang kedua, perangkat keras jaringan nirkabel, yaitu ada access point, di mana access point ini adalah perangkat yang digunakan untuk membuat titik akses kabel dalam jaringan. Access point ini bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel. Selanjutnya materinya yaitu implementasi jaringan nirkabel dalam berbagai bidang. Yang pertama, implementasi jaringan nirkabel dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, jaringan nirkabel memungkinkan akses internet yang ada di kampus, sekolah, ruang kelas. Ini memungkinkan siswa
dan guru untuk mengakses sumber daya pendidikan online. Berkolaborasi secara online dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, implementasi jaringan nirkabel di bidang kesehatan dan perawatan. Jaringan nirkabel memiliki peran penting dalam implementasi teknologi kesehatan dan perawatan kesehatan. Misalnya, jaringan nirkabel digunakan untuk mentransfer data medis dan perangkat medis ke sistem informasi kesehatan, memungkinkan pemantauan jarak jauh pasien dan menghubungkan perangkat dengan aplikasi kesehatan. Materi yang ketiga adalah implementasi jaringan nirkabel di bidang transportasi, di mana jaringan nirkabel ini digunakan untuk implementasi transportasi umum, misalnya sistem pembayaran elektronik menggunakan jaringan nirkabel untuk mengizinkan pembayaran tiket secara nirkabel menggunakan kartu pintar dan smartphone. Pembayaran tiket secara nirkabel menggunakan jaringan WiFi dalam transportasi umum seperti kereta api, bus, pesawat terbang, dan memberikan konektivitas internet kepada penumpang. Selanjutnya, implementasi jaringan nirkabel di bidang perkantoran, yaitu di mana jaringan nirkabel digunakan untuk menyediakan konektivitas internet ke seluruh area perkantoran. Ini memungkinkan karyawan untuk mengakses sumber daya area perkantoran, misalnya secara online seperti email, cloud storage, basis data perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya dengan menggunakan perangkat mereka masing-masing, seperti laptop, tablet, dan smartphone. Access point memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu sistem access point melayani banyak PC. Dengan adanya access point, pengaturan PC klien lebih mudah dan dapat mengetahui adanya komputer yang memancarkan sinyal access point yang masuk ke dalam network. Selanjutnya, kekurangannya yaitu masih memiliki konfigurasi yang lemah. Yang kedua, keamanan yang tidak selalu kuat. Selanjutnya, perangkat jaringan nirkabel yang ketiga adalah antena, di mana antena ini digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal nirkabel. Beberapa perangkat nirkabel memiliki antena bawaan, sedangkan yang lain dapat memiliki konektor eksternal yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan antena tambahan. Di sini ada beberapa contoh antena eksternal, yaitu tipe link, yang kedua alpha link, dan yang ketiga Ubiquiti Airmax. Selanjutnya, antena ini memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama ini komunikasi jarak jauh. Yang kedua, koneksinya tidak terputus. Karena antena nirkabel dapat memastikan koneksi yang terus-menerus dan tidak terputus. Selanjutnya, kekurangan dari antena ini yang pertama yaitu terbatasnya jangkauan. Karena antena nirkabel memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan antena yang menggunakan kabel.
Selanjutnya perangkat jaringan nirkabel yaitu repeater, di mana repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan. Repeater ini membantu untuk menguasai jarak jauh dan mengoptimalkan kualitas sinyal dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya, repeater ini memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama, tidak memerlukan banyak kabel jaringan, memiliki harga yang cukup terjangkau, bisa digunakan sebagai filter untuk memblokir situs tertentu yang terhubung ke repeater. Kelebihan selanjutnya yaitu tidak memakan banyak tempat, lebih fleksibel, dan bisa ditaruh di saat sempit. Selanjutnya, suatu repeater mampu menampung hingga 50 perangkat dalam satu waktu. Selanjutnya, kekurangan dari repeater yaitu tidak cocok diterapkan pada jaringan skala besar. Kecepatan bisa menjadi lambat jika banyak perangkat yang tersambung. Sangat bergantung pada jaringan pusat atau server. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu jaringan wireless ini tidak memerlukan penyedia jaringan berupa kabel jaringan, tetapi memerlukan berupa kabel jaringan, tetapi memerlukan jarak dan space, di mana jarak jangkauan jaringan ditentukan oleh device wireless yang digunakan. Sistem wireless ini mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya pemakai tidak dibatasi oleh ruang gerak dan hanya dibatasi juga jarang jangkauan dari satu titik melalui pemancar WiFi. Untuk jarak pada sistem WiFi mampu terjangkau area sekitar 100 atau 30 m radius. Selanjutnya, selain itu dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi sebagai relay yang mampu menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer untuk satu arah. Bahkan hardware tertentu terdapat perangkat di mana satu perangkat akses point dapat saling terhubung kembali ke beberapa bagian titik, sehingga memperjauh jarak jangkauan dan dapat disebar beberapa titik dalam satu ruangan untuk menyatukan sebuah network LAN. Selanjutnya, keuntungan lain yang dimiliki oleh wireless LAN adalah yang pertama, mobility, lebih cepat dalam menginstalasi, simple installation, mudah, dan lain-lain. Selanjutnya, wireless ini mempunyai perkembangan di mana berkembangnya sangat pesat sesuai dengan perkembangan zamannya. Beberapa contoh perkembangan WiFi adalah sebagai berikut. Yang pertama, WiFi tipe 802.11g, di mana WiFi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Maksimumnya throughput 54 Mbps, kecepatan 2,4 GHz.
Yang kedua ada WiFi Max 802 1.4 16 2004 dan mempunyai kekuatan throughput 75 Mbps dan kecepatan 2 sampai 11 Hz. Selanjutnya jaringan WPAN dapat digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan wireless, headset, atau komputer dengan printer. Salah satu kegunaan dari WPAN adalah memungkinkan adanya koneksi dengan mudah antar perangkat wireless tanpa perlu menggunakan kabel atau koneksi internet. Selain itu, jaringan WPAN dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang memiliki koneksi internet seperti lampu atau termostat ke jaringan yang lebih standar. Di sini ada kelebihannya, yaitu jaringan WPAN memiliki kelebihan seperti mudah digunakan dan fleksibel atau tidak membutuhkan koneksi internet. Kekurangannya seperti jarak jangkauan yang terbatas, kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan lainnya, serta kerentanan terhadap gangguan yang lebih tinggi. Di sini ada tujuan WPAN, di mana tujuannya yaitu memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis dan efisien antara perangkat yang jaraknya yang sangat dekat, biasanya dalam lingkungan pribadi atau area kecil. Selanjutnya ada contoh-contoh WPAN. Di sini contoh yang pertama ada Bluetooth, di mana Bluetooth ini adalah teknologi WPAN yang paling umum digunakan. Dengan Bluetooth, perangkat-perangkat seperti headset, keyboard, mouse, dan speaker dapat terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain dengan jarak pendek. Yang kedua ada contoh WPAN yang bernama Zigbee, di mana Zigbee ini adalah protokol WPAN yang digunakan untuk komunikasi nirkabel dalam jarak yang lebih luas. Biasanya digunakan untuk aplikasi rumah pintar atau smart home, di mana perangkat seperti lampu, termostat, dan sensor dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya ada jaringan nirkabel yang bernama WPAN, di mana WPAN ini kepanjangan dari Wireless Personal Area Network. Pengertiannya adalah jaringan komputer yang memungkinkan koneksi antar perangkat wireless dengan jarak dekat, biasanya dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Misalnya jaringan WPAN akan digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan. Selanjutnya WiMAX tipe WiFi, yaitu WiMAX 802.16e, di mana versi WiFi ini mempunyai kelebihan yaitu maksimum throughput 30 Mbps dan kecepatan mencapai 2 sampai 6 GHz. Selanjutnya tipe WiFi
CDMA 2001/EV, yaitu mempunyai kelebihan yaitu maksimum throughput 2.4 Mbps dan kecepatan sangat cepat. Selanjutnya tipe WiFi yang bernama WiCDMA atau UMTS. WiFi tipe ini mempunyai kelebihan yaitu maksimum throughput 2 Mbps dan kecepatan mencapai 100 MHz. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu perangkat-perangkat yang mempunyai karakteristik jaringan nirkabel, yaitu yang pertama antena, di mana antena ini berasal dari perangkat di mana antena ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Karena antena ini merupakan perangkat perantara karena antena ini merupakan perangkat perantara antara media kabel ke udara, maka antena harus mempunyai koneksi yang terhubung ke udara. Dalam perancangan antena ini beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bentuk dan pola arah yang menuju ke udara dan polaritas yang dimiliki, frekuensi kerja suatu antena tersebut, lebar bandwidthnya, dan implementasi input yang dimiliki. Dengan kemudahan WiMAX dapat melayani masyarakat dengan area yang lebih luas dan tingkat kecepatannya lebih tinggi. WiMAX ini adalah salah satu teknologi yang memudahkan setiap orang mendapatkan koneksi internet yang berkualitas dan melakukan aktivitasnya dengan mudah. Sementara media wireless semua ini sudah terkenal di berbagai kalangan, bahkan sampai ke dunia, sebagai media yang paling ekonomis dan mendapatkan koneksi internet. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dari waktu ke waktu wireless ini mengalami perkembangan dan perkembangan ini tentunya membawa sebagai kemudahan bagi masyarakat dan semua yang ada di dunia ini akan mengalami kemudahan. Selanjutnya ada antena gelombang mikro, yaitu di mana dia dari bawah ke atas. Penggunaannya antena luasan yang memiliki lebih baik untuk memancarkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya materi tentang teknologi kabel wireless LAN, yaitu teknologi kabel wireless LAN ini mempunyai kelebihan dibanding teknologi kabel lain, yaitu keuntungannya yaitu harganya lebih murah dan kecepatan aksesnya lebih cepat, tingkat dengan teknologi yang baru, mudah tidak menggunakan kabel jaringan, mudah dalam upgrade jaringan tanpa dibatasi oleh penggunaan jaringan. Berdasarkan instalasinya terdapat dua model instalasinya, yaitu ad hoc mode dan infrastruktur mode. Selanjutnya ada materi tentang
pola radiasi, di mana pola radiasi ini pola radiasi suatu antena, di mana pola radiasi suatu antena ini adalah pernyataan. Selanjutnya antena yang digunakan untuk aplikasi point to point yaitu antena grid. Selanjutnya materinya yaitu metode pemilihan antena, yaitu satu bagian yang penting dalam memilih antena, yaitu untuk dapat digunakan nantinya melalui point to point, multi point, dan sebagainya. Selanjutnya antena ini bekerja point to point. Point to point ini diartikan sebagai nantinya akan menjadi pengarah untuk satu pengakses ke pengakses lainnya untuk mengkoneksikannya ke internet. Selanjutnya jaringan ad hoc hanya akan sesuai jika untuk jaringannya lebih kecil, tetapi untuk jaringan yang lebih besar tidak akan sesuai pada suatu piranti untuk mengontrol komunikasi sebuah wireless tersebut. Macam-macam dari antena direksional ini adalah yang pertama antena Yagi, di mana antena Yagi ini digunakan untuk jarak pendek karena penguatannya rendah dan mempunyai penguatan antara 7 sampai 19 dBi. Antena yang kedua yaitu antena grid. Antena grid ini merupakan suatu antena WiFi yang populer dan sudut polanya dipancarkan lebih fokus dari titik tertentu pemasangannya. Selanjutnya antena parabola atau parabolik digunakan untuk jarak menengah atau sedang dan mempunyai penguatan antara 18 sampai 28 dBi. Selanjutnya di sini ada kelebihan antena parabola, yaitu dapat menampilkan gambar dari semua TV dari satelit yang ditangkap dalam sekejap. Kualitasnya ada maksimum. Di sini ada kekurangan dari antena parabolik, tidak dapat digunakan. Yang pertama, tidak dapat digunakan menangkap satelit lebih dari 5, membutuhkan lebih banyak LNB. Yang ketiga, channel yang diterima lebih sedikit. Antena yang selanjutnya yaitu antena sektoral, yaitu mempunyai penguatan antara 10 sampai 19 dBi dan tingginya mencapai kompensasi dengan pola radiasi yang sempit 45 derajat sampai 180 derajat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk dan jenis-jenis antena. Antena di sini adalah alat yang digunakan untuk pemancar sinyal dari pancar sinyal analog. Di sini ada macam-macam antena, terbagi kepada dua, yaitu antena direksional. Di materi selanjutnya terdapat konsep jaringan nirkabel, di mana konsep yang pertamanya yaitu kecepatan atau speed, yaitu kecepatan di sini yaitu kemampuan untuk
mentransmisikan informasi secara real time, transmisi data secara elektronik lebih cepat dibandingkan dengan transportasi. Konsep yang selanjutnya yaitu jangkauan, yaitu mencakup regional, nasional maupun internasional. Konsep yang ketiga yaitu reliabilitas, di mana reliabilitas ini keandalan dan lain-lain. Konsep yang keempat yaitu keamanan. Keamanan di sini yaitu pertahanan untuk agar tidak mudah dibobol oleh sang hacker. Selanjutnya multi point, yaitu merupakan tipe koneksi yang mempunyai sebuah node yang dimana nantinya multi point ini akan dari satu menjadi lebih banyak yang mengkoneksikannya ke jaringan internet, dan nantinya semua orang yang mengakses ke jaringan internet itu akan kelihatan di server yang mengontrol WiFi tersebut. Baik, sampai disinilah pembahasan materi mengenai UTS jaringan nirkabel. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.